Oke, baik. Apakah semuanya sudah masuk? Sudah masuk semua ya? Baik, uh, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kali ya. Silakan, siapa di sini ketua kelasnya? Silakan dipimpin doa ya. Baik Pak. Mari teman-teman sebelum memulai pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ya, pertama-tama saya mau mengabsen terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada Dimas. Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Syihab. Hadir, Pak. Oke, hadir. Muhammad Iqbal. Hadir Pak. Oke, hadir ya. Oke. Muhammad Ical. Hadir. Oh iya, baik. Oke. Oke, semuanya sudah hadir ya. Baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita ngobrol-ngobrol dulu, kita santai dulu karena kita juga memasuki materi yang baru, ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa on cam, silakan on cam ya. Kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa, karena ya saya memaklumi gitu ya. Kalau misalkan kalian juga punya keterbatasan gitu. Jadi ya itu tadi ya, berawal dari kita misalkan nggak on cam gitu ya. Kalau atau misalkan kita enggak istilahnya nggak hadir. Ya itu kan artinya kita sedang beradaptasi di mana sekarang masa pembelajaran daring ya, yang semuanya tuh harus digital gitu ya. Jadi nggak ada tatap muka secara langsung gitu ya. Ya mau nggak mau harus tetap dijalanin ya. Kalau misalkan lagi pandemi kayak gini, masa kita nunda pelajaran gitu ya. Emang kalian mau nunda pelajaran kan? Nah, kalau misalkan kalian nunda pelajaran kan kalian ketinggalan pelajaran ya. Kalau misalkan ketinggalan pelajaran, kalian bisa nggak naik kelas tuh, ya kan? Jadi pembelajaran kayak gini tuh harus tetap berlanjut gitu ya, meskipun lagi suasana pandemi kayak gini, meskipun sedang transisi ke era normal gitu ya. Ya saya juga menghimbau dulu kepada di sini untuk jaga kesehatan ya, untuk jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Nanti kalau misalkan sakit, nanti jangan alasan lagi ke saya. Kalau misalkan Pak, saya izin sakit, saya lagi demam dan segala macam. Ini saya udah ingetin bahwa kalian jangan sakit, oke? Karena kalau misalkan pembelajaran daring aja kalian sakit, ya mau gimana? Serba susah ya, serba susah nantinya. Jadi nanti nggak ada alasan lagi kalau misalkan Pak saya sakit, Pak saya izin, Pak saya lagi apa gitu ya. Karena sekarang semuanya bisa di mana aja gitu ya. Kita bisa belajar di mana aja. Jadinya kita bisa belajar di mana aja gitu. Karena pembelajaran daring ini. Oke, kita mulai masuk materi aja ya. Tadi itu mungkin pendahuluan aja ya di awal-awal. Nah,
materi hari ini kita akan belajar tentang uh, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya. Nah, kenapa kita belajarnya itu gitu ya? Karena kan uh, karena sebelumnya kan kita pernah belajar ya tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, tapi yang kali ini saya mau ngejelasinnya tentang pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan itu kita cuma menyelesaikan pertidaksamaan linear dengan pertidaksamaan linear lagi gitu ya. Nah, kali ini tuh saya mau ngejelasinnya pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat gitu. Oke ya. Nanti untuk beberapa menit ke depan nanti saya akan membagi kelompok ya. Nanti ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok, ya berdiskusi. Kemudian nanti juga saya akan memberikan video apa ya, video pembelajaran mungkin ya. Itu sumber materi kalian gitu ya yang saya kasih berupa video. Nanti kalian bisa tonton nanti saya kasih linknya, kalian bisa tonton di YouTube. Kemudian nanti setelah lembar kerja dikerjakan nanti kalian harus presentasi ya, harus presentasi juga. Oke, coba. Oke, kalau gitu saya bagikan dulu videonya. Saya bagikannya di grup WhatsApp aja ya, karena lebih cepat ya, karena lebih cepat. Biasanya anak-anak zaman sekarang tuh kan semuanya serba WA gitu ya, tinggal kirim link, tinggal kirim file, tinggal kirim dokumen gitu ya, macam-macam. Saya kirim WA-an ya. Hmm. Ya, silakan ditonton dulu ya, mungkin bisa ditonton dulu. Durasi videonya nggak sampai 15 menit ya. Nah, jadi setelah setelah sekitar ya 5 menitan kalian kalian nontonnya bisa bisa uh, sambil di skip juga nggak apa-apa sebenarnya, karena itu sebenarnya materi yang kalian udah pernah kuasai, cuman dengan apa namanya, perbedaan sedikit aja gitu tentang pertidaksamaan kuadrat ya. Oke, silakan ditonton dulu videonya ya. Oke, baik. Sudah selesai menonton videonya? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. oke, sip. Oke, saya akan bagi kelompok aja. eh Dimas, kamu sama Muhammad Ical ya. Nanti nanti saya masukin breakout room ya, karena di sini di Zoom ini ada fitur breakout room gitu ya, biar memisahkan. Nanti berarti sisanya Iqbal sama Ahmad Syihab nanti di sini aja, di main room aja ya. Nanti kan kan cuma dua kelompok ini kan. Jadi biar nggak ribet bolak-balik, biar nggak ribet bolak-baliknya, jadi di sini aja. Nanti kalian diskusinya di sini aja. Oke, saya mau kirim LKPD-nya dulu. Saya kirim ke WA aja ya, yang gampang, biar nggak ribet ya. Iya, baik. Saya bagi kelompoknya.
Oke, baik. Iqbal sama Mas Syihab diskusi di sini dulu. Saya mau ngecek ke room satu dulu, ke breakout room satu ya. Oke. Ya, baik Pak. Ya, baik, Pak. Oke, baik. Dimas, cek. Suara saya terdengar, Dimas? Iya Pak. Iya. Gimana setelah berdiskusi, ada pertanyaan? Oh iya ada Pak. Iya, silakan. Saya masih bingung nih caranya nentuin arsiran buat daerah penyelesaiannya Pak. Oke. Sebentar ya. Oke, Dimas. Saya lagi share screen whiteboard. Kelihatan whiteboardnya? Atau masih loading? Masih putih? Oke. Kayaknya udah kelihatan ya. Nah, jadi tadi pertanyaan tentang apa? Boleh diulang, Dimas? Oh, Muhammad Ical keluar ya. Oke, saya jelasin ini ya, seadanya aja di sini. Jadi kalau misalkan ada apa garis ya penyelesaian, misalkan di sini 2, di sini 3. Nah, ada garis seperti ini. Jadi kalau misalkan soalnya itu tentang 2x ditambah 3y lebih dari 6. Gitu ya, Dimas. Dimas masih dengar suara saya? Halo, Dimas? Masih Pak. Oke. Oke, sebentar ya. Sebentar. Ini nah ya. Jadi tadi pertanyaannya apa, Dimas? Bisa diulangi? Jadi tadi pertanyaannya tuh saya masih bingung cara nentuin arsiran buat daerah penyelesaiannya itu Pak. Arsirannya ya? Iya. Oh ya, arsirannya. Nah, jadi gini, bentar. Ini tadi Muhammad Ical keluar nih ya. Sebentar. Kita undang lagi. Jaringannya mungkin Pak. Oke. Jadi gini ya. Kelihatan nggak papan tulis saya? Whiteboard. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Nah, kalau misalkan ya, misalkan ada pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari 6. Nah, kita gimana sih nentuin arsirannya gitu ya? Atau daerah penyelesaiannya itu gimana? Nah, coba misalkan x-nya masukin 1 dan y-nya 1. Jadi misalkan sini 2, ini 1, y-nya berapa? Y-nya 1 ya. Ini. Lebih dari sama dengan 6. Ya. Nah, ini misalkan x dan y-nya 1. Terus, ini 2 kali 1, 2, ditambah 3 kali 1, 3, lebih dari 6. Ya, lebih dari 6. Nah, jadi 2 tambah 3 kan 5 ya. 5
Lebih dari 6. Nah, 5 lebih dari 6 itu benar atau enggak? Salah. Salah ya. Nah, artinya titik ini itu tidak itu bukan daerahnya. Jadi 1,1 kan bisa kita tulis di sini kali ya, di sini sama di sini. Nah, titiknya di sini lah ya. Nah, titik di sini itu artinya bukan bukan ya, bukan penyelesaiannya. Nah, jadi artinya sebelah sini tuh bukan gitu ya. Arsiran sebelah sini bukan. Artinya arsiran sebelah sini kan berarti Iya, sebelah Pak. kirinya lah ya. Sebelah kirinya tuh berarti bukan. Berarti yang mana yang benar? Yang sebelah sini arsirannya nih. Nah, ya, arsiran sebelah sini. Gitu ya. Udah paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Silakan lanjutkan lagi ya diskusinya sama Muhammad Ical. Nanti kalau misalkan nanti saya kesini lagi. Kalau misalkan udah, saya mau ngecek yang kelompok lain ya, kelompoknya Iqbal sama Iya, Pak. Ahmad Syihab. Oke, sebentar ya, di sini dulu. Oke, baik. Ahmad Syihab, Iya, Pak. ya. Gimana diskusinya? Ada pertanyaan atau ada yang susah dipahami? Iya, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk titik balik itu yang kayak gimana ya? Terus cara tentunya itu gimana? Oke, untuk titik balik ya. Oke, sebentar. Saya mau share whiteboard. Saya mau share whiteboard. Bentar. Oke. Di LKPD kan itu ya, tentang titik balik itu berarti tentang pertidaksamaan kuadrat ya, pertidaksamaan kuadrat. Nah, di sana kan ada menentukan koordinat titik balik kurva ya. Oke. Nah, gimana sih cara nentuin titik baliknya gitu ya? Titik baliknya. Misalkan kalau misalkan kita pakai contoh yang ada di LKPD, tadi itu mana ya? Misalkan, oh ini, Y, papan tulis saya terlihat tidak? Kelihatan nggak ya papan tulisnya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat ya? Oke, sebentar. Misalkan ada Y kurang dari X kuadrat plus X plus 6. Ya, contohnya sama kayak di LKPD. Nah, ini kita cari, kalian pasti udah tahu bentuk umum atau bentuk umum persamaan ya. Jadi ada bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah BX kan, ditambah C. Nah, kemudian dari persamaan ini, itu kita tentuin A-nya yang mana, B-nya yang mana, C-nya yang mana. Ini untuk titik balik ya, untuk titik balik. Nah, kita tentuin dulu A-nya itu yang mana. A-nya itu pasti yang punya kuadrat kan, yang punya kuadrat itu A-nya 1. Gitu kan. Oke, koneksi saya sepertinya terganggu. Oke. B-nya tuh yang mana B-nya? B-nya tuh berarti yang memiliki variabel X ya, variabel X. Nah, di sini yang memiliki variabel X juga sama dengan 1.
Benar gak ya? 1 ya. Nah, yang C-nya itu sama dengan 6. Nah, untuk rumus titik baliknya itu tuh min B per 2A. Itu kita untuk menentukan misalkan di sini titik balik ya. Titik balik titik B atau titik balik lah ya. Kita misalkan P dan Q ya. Nah, P itu adalah min B per 2A. Nah, jadi coba masukin gimana? B-nya itu berapa? A-nya berapa? Ada yang bisa? B-nya berapa? B-nya kan 1 ya. Jadi di sini min 1 per 2 min 1 per 2A. A-nya berapa? A-nya kan 1 ya. A-nya kan 1. Nah, jadi di sini adalah min 1 per 2. Nah, ini adalah P-nya nih. Ini adalah nilai P-nya. P-nya adalah min setengah gitu ya. Ya, meskipun nggak bulat ya, cuman nggak apa-apa. Kemudian yang Q-nya. Q-nya itu berarti kita dapatkan dari Y-nya kan. Dari Y-nya. Y-nya itu tinggal masukin aja nih. Tadi kan X-nya adalah setengah. Nah, berarti kita masukin ke si Y-nya ini. Jadi, gimana nih? Setengah kuadrat gitu ya. Setengah kuadrat ditambah setengah. Tambah. Nah gitu cara mencari titiknya. Nanti hasil dari ini adalah titik Q-nya ya. Ini titik Q-nya. Nah, di sini hasilnya. Nah, ya. Selanjutnya coba kerjain sendiri, oke? Gimana? Ahmad Syihab, sudah paham? Sudah paham Ahmad Syihab? Oke, kita next aja kali ya. Oke. Tadi sudah berdiskusi ya, kelompoknya Ahmad Syihab sama kelompoknya Dimas. Nah, saya sebenarnya ini ya, apa namanya, minta buat presentasi gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau presentasi nggak apa-apa. Ya persilakan, kalau misalkan ada yang mau presentasi. Ada yang mau presentasi? Saya Pak mau nyoba Pak. Oke, Dimas mau presentasi ya? Oke. Ya Pak. Oke, mungkin cukup ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Dimas kali ya. Tepuk tangan dulu buat Dimas. Terima kasih Dimas sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, tadi Dimas sudah presentasi. Gimana? Ada pertanyaan dari Iqbal mungkin atau dari Ahmad Syihab atau dari Muhammad Ical? Kalau misalkan dirasa sudah cukup, mungkin Ya, udah ya. cukup Pak. Cukup ya? Oke, siap. Oke. Karena udah presentasi, udah nggak ada yang nanya, berarti akhirnya kalian paham lah ya
Nah, saya bakal ngasih kalian post test, ini bentuknya dalam Google Form aja, nanti tapi saya kasih di Google Classroom ya, Google Classroom di pertemuan hari ini. Nah, nanti saya kirim soalnya dulu. Nah, nanti kalian kerjain sendiri, kerjain individu dulu, ya. Ini buat ngetes kalian tuh sebenarnya paham nggak sih gitu tuh. Nah, nanti setelah itu kita kasih kesimpulan. Oke, soalnya sudah saya kirim, silakan dikerjakan. Oke, waktunya udah habis ya untuk mengerjakan post testnya. Saya kira saya mudah-mudahan materinya bisa masuk gitu ya. Sebenarnya melalui video yang tadi itu kalian bisa belajar sendiri gitu ya. Bisa kalian contoh lah, bisa kalian tiru. Sebenarnya tadi yang udah di video itu udah lengkap banget. Tapi itu sebenarnya masih materi permulaan aja ya, masih awal-awal aja lah. Nanti pertemuan selanjutnya pasti pembahasannya lebih ini lagi ya, lebih kompleks lagi. Itu masih sederhana aja. Oke, kesimpulan hari ini, ada yang mau menyampaikan kesimpulan hari ini mungkin tentang pembelajaran hari ini? Silakan. Siapa yang coba? Oke, Iqbal, silakan. Untuk kesimpulan materi hari ini, yaitu untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan linear variabel yang berikut. Untuk yang pertidaksamaan linear, itulah penyelesaiannya, mulai dari ubah tanda ketidaksamaan menjadi tanda sama dengan, lalu menentukan titik potong kurva pada sumbu X dan Y, lalu gambar grafik persamaan yang menghubungkan dua titik, lalu lakukan uji titik yang tidak dilalui oleh garis, substitusikan nilai X dan Y ke dalam pertidaksamaan. Yang terakhir, mengarsir daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan. Itu untuk yang pertidaksamaan linear. Untuk yang pertidaksamaan kuadrat, langkahnya itu hampir mirip seperti yang pertidaksamaan linear. Ubah tanda ketidaksamaan menjadi tanda sama dengan, lalu menentukan titik kurva pada sumbu X dan Y dari persamaan menggunakan titik tembara yang dilalui oleh garis tersebut. Selanjutnya, menentukan koordinat titik balik kurva, lalu melukis titik-titik yang telah dicari pada koordinat kartesius, lakukan uji yang tidak dilalui oleh garis, substitusikan nilai X dan Y ke pertidaksamaan, dengan terakhir mengarsir daerah penyelesaian yang telah memiliki pertidaksamaan. Begitu Pak kira-kira kumpulan dari saya pada materi hari ini. Oke, benar ya. Jadi untuk kesimpulan hari ini sudah disimpulkan oleh Iqbal. Terima kasih Iqbal. Beri tepuk tangan dulu kepada Iqbal ya. Oke, karena jam juga hampir habis ya, jam pelajaran juga hampir habis. Jadi mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini dulu. Mungkin buat diakhiri, silakan dipimpin doa dulu ya. Iqbal, silakan. Ya, baik Pak. Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Iqbal. Ya, nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Saya kalau misalnya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Oke, saya tutup. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh meninggalkan room ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.